Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita harus meriset kehidupan kita setiap hari, saudara. Itu mutlak, saudara. Sebab kalau kita tidak meriset kehidupan kita setiap hari, pasti kita tidak akan lagi memiliki gairah cinta kita kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan, gairahmu kepada Tuhan akan menjadi dingin, menjadi suam, saudara. Dan itu menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang mengalami kematian rohani. Apalagi saat memuji menyembah Tuhan, saudara, lalu kita tidak pecah hati, saudara, di hadapan Tuhan. Itu tanda saudara mulai kehilangan cinta kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan mulai berkurang, saudara. Gairahmu kepada Tuhan mulai kurang. Karena saudara tidak belajar meriset hidupmu setiap hari. Banyak dosa-dosa ya saudaraku yang tanpa kita sadari terselubung, tersembunyi di dalam hati kita, saudara. Maka pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita datang kepada Tuhan di hadiratnya, datang kepada Tuhan berdoa, kita harus betul-betul remuk hati, saudara. Remuk hati. Rendahkan hatimu serendah-rendah mungkin, termasuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memberi ruangan kepada Tuhan untuk Dia dapat menyelidiki setiap hati kita masing-masing. Apakah jalan kita serong? Apakah ada partikel dosa yang bersembunyi di dalam hati dan pikiran kita? Kita minta kepada Tuhan, saudara. Dan saya meminta itu. Selidikilah hatiku, Tuhan. Maka Tuhan memberitahu. Satu kata saja kita ucapkan kepada orang yang itu tidak memberkati, langsung terasa dan kuratapi itu. Loh, tidak gampang, saudara. Jangan anggap itu hal yang remeh. Bagi orang yang hidup di dalam terang, itu sangat mengganggu. Dari setiap kata, dari setiap apa yang kita lihat, yang jika itu tidak memberkati kita, itu sudah mengganggu, saudara. Hal-hal itu perkara-perkara kecil, saudara tidak melakukan dosa, pelanggaran moral umum seperti mencuri, membunuh, berzina. Tapi dari setiap hal yang kelihatan itu kecil, lalu kita tidak bereskan, itu tidak bedanya dengan dosa yang besar yang dilakukan. Jadi tidak beda, saudara. Dan oleh sebab itu kita harus meriset dan berkata, Tuhan, masihkah ada dosa yang tersembunyi dalam hati? Kalau kita membiarkan ini, tidak belajar meriset, kita akan menjadi suam di hadapan Tuhan. Pelayananmu, khotbahmu, bahkan doamu, pujian, penyembahanmu menjadi hambar. Tidak menggetarkan, saudara. Dan tidak banyak mengubah
Jangankan berharap mengubah orang, dirimu sendiri juga pun tidak bisa berubah. Ya, saya meriset itu. Ada waktu kita berkomunikasi dengan orang, saya belajar menjaga itu. Tidak melukai orang, walaupun pendapat dia tidak kusetujui, tapi saya menghargai. Dari perkara-perkara kecil itu, saudara. Ini bukan berarti lalu kita mengkompromikan kalau hal itu dosa, tidak. Tapi kita menjaga perasaan Tuhan. Saat saudara berbisnis, mungkin bisnis yang diajukan kepada saudara engkau tidak suka. Ya belajar, oke deh, nanti kita pertimbangkan. Kalimat yang menyenangkan itu. Saat ada pembicaraan, saudara jangan potong. Saudara merasa saudara lebih pinter. Itu kelihatan perkara-perkara kecil, tapi sebenarnya ada kesombongan-kesombongan yang terselubung. Nah, ini bagi orang yang banyak duduk di kaki Tuhan akan mendapatkan penerangan-penerangan dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh ucapkan, ucapkan. Kalau Tuhan suruh katakan, katakan. Kalau tidak, jangan. Jangan menciptakan banyak musuh, saudara. Saya telah banyak kegagalan di situ. Telah menciptakan banyak musuh. Saudara. Dari kata-kata kita yang tidak memberkati. Walaupun orang itu salah, kita dengan santun, ya berbicara. Tapi kalau saudara tidak banyak di kaki Tuhan, banyak keputusan yang keliru yang engkau ambil. Banyak kata yang salah yang kau ucapkan. Serius. Karena saya menganalisa diri saya sendiri. Kan kita melihat melihat balok dulu di mata kita kan. Baru kita bisa melihat selumbar di mata orang. Lihat dulu balok di mata kita, saudara. Ada melintang, tapi kita sudah merasa udah benar. Bagaimana kita bisa melihat balok di mata kita ini kalau kita tidak banyak bergaul dengan Tuhan? Kalau kita makin banyak bergaul dengan Tuhan setiap hari, dari waktu ke waktu, hari ke hari, kita makin banyak melihat, aduh kekurangan ini, kenapa aku ngomong begini, kenapa aku ucapkan ini, salah aku. Serius, saudara, satu kata saja. Setiap kata yang saya muat di media sosial, saya teliti, aduh salah ini, saya hapus. Wah, jangan merasa saya sudah pendeta, saya sudah jadi gembala jemaat, saya sudah menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi aktivis gereja. Wow, itu sombong. Sombong, saudara. Setiap kata saja. Kalau saya posting sesuatu di media sosial, apakah itu dalam bentuk ayat firman Tuhan, saya menyelidiki apakah ada tendensi ayat ini ku muat, apakah ada tendensi menyerang seseorang. Kan hati kita yang tahu. Kalau ada kalimat narasi yang ku muat, yang ku status, ada tendensi buat orang lain, aku tidak lakukan itu. Yang tahu kan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang ya saudara tidak menyadari itu. Memang sulit saudaraku, sulit. Tapi tidak ada cara lain untuk kita memiliki kesucian hidup. Dimulai dari perkara-perkara kecil. Itu sebabnya budayakan hidup di hadirat Allah 1x24 jam. Tentu kalau kita marah orang, kita pasti malah marah dalam konteks kesucian, kekudusan hidup. Bukan mau menghancurkan orang itu. Kalau seperti saya marah orang ya saudara, karena dia melakukan pelanggaran kesalahan, saya malah menangis. Menangis saya. Karena saya tidak menginginkan orang ini binasa.
Saya menangis, saudara. Dan saya ratapi itu. Tidak mudah, saudara. Dimulailah dari perkara-perkara kecil. Karena dunia hari ini makin hari bertambah jahat. Jangan kita ikut jahat dengan seperti orang-orang itu. Banyak memilih diam. Saudaraku, bukan berarti diam lalu kita tidak berbuat sesuatu. Periksa diri kita setiap hari, meriset saudaraku, dan berkata, Tuhan, apalagi yang belum selesai dalam diriku. Jangan dulu buru-buru menilai orang, karena saya melakukan itu telah memberi penilaian-penilaian kepada orang. Engkau menilai orang, saudaraku, maka orang itu jadilah seperti itu. Menghakimi orang, apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi kepada orang itu. Betapa rusaknya kita, saudara. Seburuk apapun kita harus memandang orang itu adalah gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak ada dengan kebetulan. Serius, saudara. Kalau tidak, saudara akan menjadi seperti ahli Taurat orang Farisi yang membeda-bedakan. Kalau orang miskin di belakang, orang lumpuh tidak dihargai, orang buta dianggap najis. Karena saudara yang menaruh image itu, jangan. Kasihilah semua manusia dalam bentuk apapun dia. Kasihi. Walaupun mungkin dia punya latar belakang yang buruk di matamu, tapi kamu harus memberikan image yang baik terhadap dia. Kecurigaan-kecurigaan di dalam hatimu itu dosa. Dosa. Ketidakpercayaanmu juga kepada orang itu juga dosa, saudara. Dan saya tahu, saya pelaku itu dulu. Tapi bagaimana orang yang telah jatuh ini kita angkat kembali dan memberi kepercayaan kepada dia. Bagaimana ada Yudas-Yudas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, apakah kita mau singkirkan saja dia? Oh, dulu saya begitu. Singkirkan saja dia. Jangan. Jangan. Tuhan izinkan orang-orang itu ada di sekitar kita. Dan Tuhan ingin kita selamatkan mereka.